Jujur kaget banget ketika dokter Richard bilang baru 4 hari sekolah dia udah minta keluar dari sekolah itu. Dikira ini sekolah main-main, dikira sekolah bayarnya pakai uang. Bangetan sih nih Farel Aditya. Hola netizen yang maha benar, Dr. Richard belakangan ini menjadi perbincangan lantaran Farel Aditya yang ia berikan bantuan malah memilih untuk berhenti sekolah. Buntut dari tindakan tersebut, Dr. Richard secara belak-belakan mengaku begitu menyesal sempat membantu Farel Aditya. Bukan hanya karena Farel Aditya yang memilih berhenti sekolah saja, namun Dr. Richard merasa kecewa karena ia justru berujung difitnah oleh Farel yang sempat dijadikan adik angkat. Dr. Richard memang tidak masalah mengeluarkan uang, namun dirinya juga merasa hal itu menjadi permasalahan karena bisa menimbulkan fitnah kepada dirinya. Kendati demikian, Dr. Richard menegaskan bahwa dirinya begitu tulus ketika membantu Farel Aditya. Dr. Richard juga membeberkan apabila dirinya merasa beruntung tidak pernah membentak Farel Aditya saat marah. Sebab Dr. Richard tidak bisa membayangkan bagaimana Farel Aditya akan memunculkan fitnah kepadanya karena pernah dimarahi olehnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Farel, ingat orang-orang yang mendukung kamu, yang suruh kamu menyerah aja, nggak usah bertahan, ya udah pulang aja. Kamu tahu nggak sebenarnya orang-orang itu tidak mau kamu berhasil, Rel. Karena memang dunia itu memang seperti itu. Yang kamu bilang dunia itu jahat, karena memang sejahat itu dunia. Mereka pura-pura mendukung kamu, tapi ternyata mereka yang mikirnya mereka nggak mau kamu berhasil. Ya coba kamu bayangin. 270 juta penduduk Indonesia, cuman kamu yang dibantu sama Dr. Richard. Coba kamu pikirin, logikain. Siapa yang gak mau punya kesempatan seperti itu? Siapa yang gak bakal iri sama kamu? Setelah itu kamu berpikir kamu bisa setelah menjatuhkan nama Dr. Richard dengan aneh-aneh itu, kamu bisa jadi artis yang di-endorse dan dibayar jutaan misalnya seperti itu. Saya rasa sudah tidak mungkin, Rel. Karena nama baik kamu udah rusak. Kamu yang merusaknya sendiri. Logikain aja seperti begini, Rel. Uang Dr. Richard yang 50 juta itu aja kamu nggak bisa tanggung jawab. Hanya dalam 3 hari kamu melenyapkan uang 50 juta. Coba bayangin. Apalagi kami yang mau mengendorse kamu, yang hanya bayar 500 ribu, 1 juta, ataupun 3 juta per feed. Itu mungkinkah bakal kamu sia-siain juga? Kemungkinan besar kan, apalagi uang kecil, uang besar aja kamu nggak hargai. Apalagi uang kecil, siapa yang berani endorse kamu? Atau ketika saya udah transfer, belum kamu posting-posting mungkin? Atau ketika saya udah transfer, mau saya follow up terus sampai marah baru kamu posting? Bisa terjadi kan? Jadi siapa yang berani menghabiskan uang kecil itu untuk misalnya toko-toko kecil menghabiskan biaya untuk seperti itu? Yuk, siapa? Hal seperti itu aja kamu nggak profesional sama sekali. Next, kamu bakal mikir mungkin akan ada donatur lain yang mengasihani saya. Donatur lain juga lebih pintar. Donatur kalau sudah di atas seperti Dr. Richard, mereka udah sangat pintar. Mungkinkah mereka akan menjatuhkan nama mereka lagi ketika membantu kamu? Logikain aja. Karena nama Dr. Richard yang sebesar itu aja kamu nggak bisa jaga. Apalagi nama donatur lain. Mungkin akan kejadian sama dan mereka akan takut. Ya lebih baik gak usah berurusan sama kamu. Kan masih banyak anak-anak lain yang lebih kasihan untuk dibantu daripada kamu. Dan ternyata Farel klarifikasi balik nih di TikTok. Dari kemarin tuh udah greget banget, kayak please deh, kayak bisa di stop gak gitu. Gini ya Farel, semoga video ini lewat di kamu. Tolong didengarkan secara baik-baik dan secara seksama. Gak ada maksud jahat ataupun ikut menghujat atau apalah itu yang kamu bilang. Tapi satu, manusia itu kalau udah dibantu minimal tahu tanda terima kasih. Jangan sampai setelah kamu dibantu merasa mental terganggu, merasa kehidupan kamu diusik dan lain-lain, kamu mempertaruhkan nama besar seseorang. Dr. Richard Lee itu udah banyak yang kenal, bukan cuma kamu aja. Dan ketika kamu bikin drama yang tiada henti kayak gini, itu justru malah akan merugikan kamu loh ke depannya. Terus terang, aku tuh khawatir banget ya sama masa depan kamu, karena ketika ada orang yang udah bersedia membukakan jalan untuk kamu menjadi orang yang lebih baik ke depannya, membukakan jalan menuju masa depan kamu yang lebih cerah, kamu memilih untuk menjelek-jelekan beliau tanpa putus. Bener-bener setiap hari ada aja konten kamu
yang terkesan kalau kesalahannya itu semuanya ada di beliau. Ini cuma bakalan ngilangin simpati dan empati netizen aja ke kamu. Jangan bilang kalau misalnya kamu ikhlas dihujat netizen atau dicaci maki netizen. Loh, yang bikin kan Anda sendiri, boy. Kesel banget gue, ya Allah. Kalau udah kayak gitu, udah ketahuan banget kan siapa yang playing victim. Kalau orang Jawa bilang, nih bocah nggak ada rasa pekewoh atau rikohnya sama sekali. Dibiayai, difasilitasi, dikasih jalan menuju kesuksesan, malah nggak tahu diri. Jujur kaget banget ketika Dokter Richard bilang baru 4 hari sekolah dia udah minta keluar dari sekolah itu. Dikira ini sekolah main-main, dikira sekolah bayarnya pakai uang. Bangetan sih nih. Farel Aditya, asal kamu tahu ya, banyak banget di luar sana yang pengen ada di posisi kamu, dibantu, dibiayai, difasilitasi, diberi jalan mulus untuk masa depan. Tapi sayangnya kenapa kamu sia-siain sih? Padahal jelas banget Dokter Richard di situ bilang, tugas kamu cuma belajar aja. Padahal nih ya Farel, kalau seandainya kamu pantang menyerah, maju terus, kamu tuh bisa banget ngangkat perekonomian keluarga, ngangkat derajat keluarga kamu, dan buktiin ke orang-orang yang udah buang kamu, ngehina kamu, meremehkan kamu, kalau kamu tuh bisa loh jadi orang sukses. Bisa loh aku nih jadi dokter. Kan hebat tuh. Terus setelah permasalahan yang viral ini, pekerjaan apa yang akan kamu ambil? Ya benar kata Dokter Richard, karena mainnya playing victim kayak gini, orang-orang juga pasti bakal mikir 2 kali dong untuk memkerjakan kamu, ya kan? Ntar kalau nggak enak dikit langsung buat Viti nangis-nangis dengan caption kena mental. Mohon maaf ya, nggak ada maksud buat menyudutkan kamu ya, tapi perbuatan kamu ini sungguh sangat keterlaluan. Ya cuma sekedar saran aja, setelah permasalahan ini mendingan nggak usah terima podcast ataupun undangan dari TV. Takutnya yang niat awalnya mau klarifikasi, malah jadi terpojok, ketahuan deh siapa yang salah. Di video itu Dokter Richard bilang, seandainya kita ngomong ke orang tua kandung kita bahwa kita mau berhenti sekolah, seminggu setelah orang tua kandung kita itu ngebiayain semuanya, bahkan sampai puluhan juta, pasti orang tua kita tuh marah, bahkan sampai ada barang yang melayang ke kita. Bener, antara dua. Kalau nggak barang melayang ke kita, nyawa kita yang melayang. Kita nggak akan berani ngomong minta berhenti sekolah ke orang tua kandung kita. Soalnya bisa-bisa denyut nadi kita, nafas kita yang berhenti. Dan di video itu juga Dokter Richard mengungkapkan banyak penyesalan dan kekagetannya. Ya, mau gimana lagi? Ini adalah contoh yang salah penerapan di mana bumi dipijak, di situ medan dijunjung. Dalam kasus Farel, itu posisinya nggak setara. Prinsip ini bisa dipakai kalau kita setara aja gitu loh. Nah, posisinya Farel tuh dibantu ya kan. Kok dibantu, bersikaplah seperti orang yang dibantu. Bersyukur gitu loh, bukan malah menyerang balik. Kan dokter itu yang ngasih bantuan. Aku nggak ada minta bantuan. Wow, itu fatal sekali. Dan Farel, di masa yang akan datang kau akan sadar betapa pentingnya relasi. Betapa mahalnya networking. Akan ada nanti saat kau kuliah atau kerja, kau akan lihat orang secara sukarela ikut kepanitiaan pontang-panting tidak dibayar selama berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan rekomendasi dari relasi yang dia targetin. Dan saat kau nanti kuliah atau kerja, kau akan melihat seseorang yang pontang-panting ikut penelitian demi SKSD agar mendapat rekomendasi dari si penelitinya. Dan Farel, kau dapat relasi dari jalur TikTok secara cuma-cuma dan kau sia-siakan karena kau gak sanggup untuk lanjut sekolah di Xaverius itu karena kau kena mental. Kenapa nggak di sekolah Palembang ini, di Xaverius ini, di antara orang pintar ini, kau terapkan prinsip di mana bumi dipijak di situ medan dijunjung? Mana mental medan kau itu, Farel? Kenapa kau tiba-tiba ngedown dan ijo? Apa karena kau selama di medan dipuji dan disanjung-sanjung karena kau juara 1? Atau kau memang nggak siap bersaing aja gitu di Xaverius karena tidak ada lagi pemujamu? Kau haus akan itu? Harusnya kau bersabar, Rel. Tunjukkan medan kau jadi banteng di perantauan. Harusnya seperti itu, Farel. Tunjukkan walaupun kau tertinggal, kan masih bisa les. Dan Dokter Richard pun gak menuntut yang gimana-gimana kali. Yang penting kau lewat. Karena di Xaverius itu yang paling bodoh pun ternyata paling pintar di sekolah-sekolah lain di Palembang itu ya kan. Aduh Farel, banyak kali ya. Sebenarnya aku gak mau stage ini Farel, cuman gatal aja aku kayak, akses kau itu loh, Dokter Richard gitu loh. Kok Dokter Richard buka lowongan pemegang koper dia aja, daftar aku Farel, daftar aku daftar. Walaupun gak dibayar, cuman megang koper dia kemana-mana, ngawani dia kemana-mana, daftar aku Farel, daftar. Dan kau cuma disuruh belajar, loh. Itu aku kayak, aku cuman gemes di situ aja, Apalagi kalau misalnya Dokter Richard buka gitu kan, untuk yatim piatu, dokter umum yang mau disekolahkan spesialis.
Aku daftar rel. Daftar aku Farel. Disuruh belajar. Wih, senang kali aku cuma disuruh belajar, ya Allah. Difasilitasi, dikasih kosan, dikasih ini. Wah, dikasih. Tak lah Rel. Tahu Rel, aku gatel aja Rel. Apalagi kau mau jadi dokter kan Farel. Ya sekali lagi attitude itulah Rel. Janganlah kau buat kayak gitu lagi. Kau rekam orang. Kok serang-serang orang yang udah membantu kau. Udahlah Rel, cukup. Aduh, tak lah Rel. Jangan lagi lah Rel. Kok nanti balik ke Medan, kok misalnya ada lagi orang membantu kau atau kau kerja sama orang, cukuplah yang terakhir Rel, riwayatmu yang jelek gitu. Nanti perbaikilah attitude-mu ya. Oke, semangat. Astagfirullahaladzim, sumpah aku gedek banget tangi turu, melek turu, turu melek turu. Sing ketemu gerwong iki terus, sumpah banyakkan klarifikasi, inilah itulah. Intinya kamu tuh nggak punya rasa syukur, titik. Bodoh amat, mau kau bilang apa, seolah-olah dunia ini tuh paling jahat buat kamu. Jadi ini ceritanya si Dr. Richard kan ngebantu dia dari segala fasilitasnya untuk dipenuhi buat dia sekolah di tempat yang lebih bagus dari dia. Pokoknya Dr. Richard tuh nge-support banget. Tapi endingnya ini anak baru belajar masuk 4 hari di tempat yang baru itu. Dia memutuskan untuk mundurkan diri, guys. Ya aku tuh bodo amat intinya ya, bodo amat sebenarnya. Cuman karena jengkel banget aku, dia masuk terus di beranda aku, jadi ganggu banget. Kayak gini tuh jadi kayak kepikiran waktu aku pas sakit-sakitnya zaman sekolah ya. Kamu ngerasa orang paling miskin, kamu ngerasa paling tersakiti, kamu ngerasa paling kayak aku jadi cerita Siti. Aku sekolah bisa sampai S1 iki beruntung banget. Iku mergo alhamdulillah aku gelem berjuang dewek. Aku dari SD udah ngerasainnya namanya sekolah sambil kerja. Tuh, itu lulus SMP sama aku tetap kerja. Sampai aku tuh nggak bisa disekolahin SMA gara-gara emang ya ibuku tuh bener-bener ekonominya tuh down banget. Kakak-kakakku cuma sampai SMP, guys. Dan aku memutuskan bener-bener aku tuh pokoknya harus sekolah. Bodo amat aku mau di sekolah paling jelek pun aku gak apa-apa. Yang penting aku tuh sekolah, aku menimba ilmu dan aku punya ijazah biar aku tuh sekolah nanti kerjanya tuh dapat apapun kerjaannya, intinya aku harus punya ijazah SMA minimal. Akhirnya aku memutuskan ya sekolah di swasta gitu kan. Jadi sekolah sambil aku tuh memutuskan buat kerja. Jadi sekolah sambil kerja. Aku tidak peduli yang namanya ada ekstrakurikuler dan sebagainya. Aku gak pernah ikut. Kenapa? Karena aku pulang sekolah langsung aku kerja. Kau tahu kerjaku apa? Aku tuh mikul batu bata, terik panas ya matahari. Sumpah itu. Tapi aku tuh happy, enjoy karena aku tuh benar-benar nyata aku mau sekolah. Seberuntung itu aku dan aku tuh bersyukur masih diberi kesehatan, bisa sekolah, bisa kerja, tenagaku kuat. Dan ini kau Rel kayak gitu kau ngerasa paling tersakiti dunia sejahat itu ya buat aku Katanya kau pandai olimpiade di sekolahanmu. Attitude-mu gak ada cuy. 0. Rasa syukurmu juga kurang rasa syukurmu. Yang ada sekarang kau disyukurin tuh se-Indonesia. Belajarlah kau, jangan tiktokan mulu. Belajar. Maaf. Assalamualaikum.